Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Anugrah dengan NIM 2406071101063 ingin menjelaskan materi aplikasi perangkat lunak. Nah, apa sih itu aplikasi perangkat lunak? Nah, di sini aplikasi perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankan. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya itu ada sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Lalu, apa sih itu? Apa saja sih fungsinya? Yang pertama itu memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Lalu yang kedua, sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keran lainnya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada dalam sebuah komputer. Yang keempat, atau yang terakhir, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis software. Yang pertama itu ada sistem operasi atau operating system. Yang kedua ada software aplikasi atau application software. Yang ketiga ada software utilitas, yang keempat ada software jaringan, yang kelima ada software hiburan, yang keenam ada software keamanan. Nah, yang pertama ini ada sistem operasi atau operation system. Operasi sistem ini disebut sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara semua software aplikasi dengan hardware atau perangkat keras. Ini adalah software yang paling dasar dalam komputer. Operasi sistem atau OS atau disebut singkatnya OS berperan sebagai pengelola sumber daya yang memastikan semua komponen dalam perangkat keras bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contoh dari sistem operasi ini atau OS ini yaitu ada Mac OS, ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada iOS, dan juga Android. Lalu yang kedua ini ada software aplikasi atau application software, yang dimana perangkat lunak ini dirancang secara khusus untuk tugas-tugas tertentu. Biasanya software ini dikembangkan untuk membantu user dalam menyelesaikan tugas mereka secara spesifik, baik dalam hal hiburan, kreativitas, atau produktivitas. Contoh dari software aplikasi ini adalah yaitu seperti yang kita tahu Microsoft Word yang sering kita gunakan, lalu juga ada Microsoft Access, terus ada Google Sheets, terus ada Adobe Photoshop, terus ada CorelDRAW, Gmail, dan juga Dropbox. Lalu ada software utilitas, yang dimana software ini membantu user memperbaiki masalah teknis yang terjadi pada komputer serta mengelolanya. Software ini difungsikan sebagai alat bantu untuk pekerjaan minor dalam pengoperasian sistem yang ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja komputer dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Selain itu, beberapa utility software juga memiliki kemampuan untuk melindungi komputer dari virus dan malware. Contohnya yaitu ada antivirus software atau biasanya itu ada AVG dan juga Kaspersky. Terus juga compression software atau WinZip, WinRAR, terus juga password management software, yaitu LastPass, terus sistem monitoring software atau Records Monitor,
terus ada disk cleanup atau CCleaner, dan data backup, dan recovery software atau Carbonite. Lalu ada software jaringan. Dalam manajemen jaringan komputer, software ini sangatlah diperlukan. Networking software dirancang agar administrator lebih mudah untuk mengontrol, menjaga, memonitor, mengelola, serta mengoptimalkan jaringan komputer. Software ini memastikan agar komunikasi antara server, pengguna, serta perangkat lainnya dalam jaringan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Contoh dari software jaringan ini yaitu Network Monitor Software atau Nagios, terus ada Network Security Software atau VPN, terus juga Wireless Network Management Software atau Kisco, terus juga ada Network Inventory Software atau Spacework, terus juga ada Network Backup and Recovery Software atau Acronis, lalu ada Bandwidth Management Software atau Net Balancer, dan Remote Access Software atau yang biasanya itu TeamViewer. Lalu ada software hiburan, yang dimana software ini dirancang dan dikembangkan khusus untuk mengentertain pengguna. Software yang masuk dalam kategori ini mencakup berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik, streaming film, bermain game, atau menciptakan konten. Saat ini, entertainment software sangatlah populer dan bahkan menjadi jenis perangkat lunak yang paling menghasilkan uang. Nah, oleh sebab itu, banyak bidang pekerjaan baru yang muncul karena hal ini di zaman sekarang ini. Contoh dari software hiburan yaitu ada video streaming software atau biasanya itu Netflix, terus juga ada music player software seperti Spotify, terus juga ada photo editing software seperti Canva yang biasa digunakan oleh kalangan mahasiswa dan murid-murid lainnya. Terus juga ada ebook reader software atau Nook. Terus juga movie editing software atau Capcut biasanya tuh. Ini sangat populer di kalangan Gen Z sekarang ini. Terus juga ada karaoke software atau SingStar. Terus juga multimedia player software atau iTunes. Terus video game software itu seperti Minecraft dan virtual reality software atau Oculus. Lalu ada software keamanan. Itu security software yang ditujukan untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman cyber seperti virus, malware, spyware, dan sebagainya. Software ini mampu mencegah, mendeteksi, hingga menghilangkan ancaman keamanan yang berdampak pada data dan juga sistem. Bagi para pembisnis, software ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kehilangan data, kerugian finansial, serta pelanggaran keamanan dalam dunia cyber. Dengan perkembangan internet yang kian pesat, maka semakin banyak bisnis yang bergantung pada sistem komputer dan internet. Contoh dari software keamanan ini yaitu ada software antivirus atau Avast, terus juga ada software anti spyware atau biasanya itu malware, ada BTS, terus ada software anti malware, terus ada firewall software, ada software enkripsi, terus ada software deteksi intrusi, terus ada software manajemen sandi, terus ada software keamanan jaringan, terus ada software deteksi dan pencegahan penipuan, dan software backup dan pemulihan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu materi di atas adalah jenis-jenis software yang ada di sekitar kita. Anda bisa menggunakan semua software di atas sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Sebagai tambahan, pastikan menginstal software dari sumber yang sudah terpercaya dan hindari mengunduh program sembarangan. Bisa jadi dalam aplikasi yang kalian unduh sudah terdapat program jahat yang mampu merusak komputer Anda. Sebagus apapun perangkat keras komputer yang dimiliki oleh seseorang, perangkat tersebut tidak akan bisa bekerja tanpa adanya software. Oleh sebab itu, sebagai user, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis software agar bisa menggunakannya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekian dari saya, Muhammad Bintang Dwi Anugrah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.